uang itu pelayan yang baik, namun majikan yang buruk. Kita kan mau tidak mau dalam hidup ini akan terlibat dengan makhluk yang namanya uang. Hati-hati, uang ini jangan dijadikan majikan, karena dia majikan yang buruk. Berarti apa? Uang jangan nyetir hidup kita. Hidup kita jangan diarahkan oleh uang, tapi sebaliknya jadikan dia pelayan kita. Kitalah yang mengelola uang. Banyak orang yang hidupnya disetir oleh uang. Padahal harusnya dialah yang menyetir uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan beberapa, sebenarnya banyak ini, tapi semoga waktunya nyampe ya. Karena judulnya Wisdom of Francis Bacon, saya membawakan beberapa wisdom. Kalimat-kalimat bijaksana dari buku-bukunya Francis Bacon. Yang paling banyak di sini diambil dari buku The Essays. Essay-nya Francis Bacon. Tadi di depan kita sudah dapat satu quote bagus. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, ada wisdom tentang agama. Katanya Francis Bacon, sebenarnya Tuhan telah memberikan 2 kitab. Tidak hanya 1. Tentu saja kita semua tahu kitab pertama yang ditulisnya yaitu kitab suci. Namun dia juga menulis dalam tanda petik ya, kitab kedua yaitu semua ciptaannya. Ini kalimat ini kalau dari Francis Bacon mungkin tidak terlalu familiar. Tapi maksudnya sama. Kalau dalam Islam ada kita kenal namanya ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu ya kitab suci. Kalau ayat-ayat kauniyah itu alam semesta. Kita sebagai umat beragama harusnya tidak hanya terampil membaca, memahami ayat-ayat qauliyah, tapi juga canggih membaca ayat-ayat kauniyah. Berarti apa? Harusnya di antara tanggung jawab beragama kita juga menguasai sains. Ayat-ayat kauniyah ini kan nanti yang melahirkan sains. Kalau kita pelajari, kita baca, kita petakan, kita teorikan. Berarti sains juga hakikatnya juga ayat-ayatnya Allah untuk kita baca, kita pahami, kita implementasikan dalam hidup. Tidak hanya ayat-ayat qauliyah. Kalau ayat-ayat qauliyah ya pasti. Tapi kadang-kadang di kalangan umat beragama ini yang hidup hanya pemahaman pada ayat-ayat qauliyah. Sementara ayat-ayat kauniyahnya agak tertinggal. Harusnya dua-duanya hidup. Dua-duanya bisa kita baca, bisa kita eksplorasi karena dua-duanya adalah ayatnya Allah. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Francis Bacon ini. Tuhan memberikan 2 kitab. Yang satu kitab suci, yang satu adalah ciptaannya. Semua makhluk, segala ciptaan Allah adalah pelajaran. Bagi kita adalah ayat-ayatnya untuk kita baca. Oke, ini berarti pandangannya sangat religius sebenarnya. Sains itu berarti juga ayatnya Allah. Makanya ada yang bilang ulama itu tidak hanya orang yang pandai dan menguasai ayat-ayat qauliyah, tapi orang yang pandai dan menguasai ayat-ayat kauniyah juga layak kita sebut ulama. Sama-sama orang yang mendapat anugerah dari Allah, mampu memahami ayat-ayatnya.
Baik itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, wisdomnya Bacon tentang agama, ini mungkin sering dikutip. Tapi kita tidak tahu dari siapa. Malam ini kita tahu ternyata dari Francis Bacon. Filsafat yang sedikit membuat pikiran seseorang cenderung kepada ateisme. Namun, filsafat yang mendalam membawa pikiran seseorang kepada agama. Ini yang mendasari orang bilang, belajar filsafat jangan setengah-setengah loh, nanti sesat. Kuatirnya ngerti sidik-sidik, menganggap dia sudah ngerti, menganggap dirinya sudah ahli. Padahal katanya Bacon, filsafat yang sedikit itu membuat orang cenderung malah ateisme. Ilmunya setengah-setengah, kemudian tidak kenal Tuhan. Justru kalau berpikir mendalam, filsafat yang luas dan dalam malah akan membawa seseorang kepada agama. Membawa seseorang kepada kesadaran bahwa ada Tuhan, bahwa alam semesta ini ada penatanya, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, dan seterusnya. Jadi ini bisa dipakai jargon buat teman-teman yang takut jangan-jangan kalau belajar filsafat itu nanti sesat terus jadi anti agama. Katanya Bacon, loh kalau begitu belajarlah filsafat yang tidak setengah-setengah. Belajarlah filsafat yang total. Ketika kamu belajar sedalam mungkin, justru di sana kamu akan ketemu Tuhan, ketemu agama. Kalau kamu hanya setengah-setengah, sedikit-sedikit, ya hati-hati, malah kadang menyerumuskanmu. Hanya baca 1-2 buku, jangan kesusu merasa sudah. Hanya mendengarkan 1-2 rekaman kajian atau hanya ngaji filsafat saja yang teman-teman dengarkan, ya mungkin masih belum. Belajar terus, diperluas terus wawasannya. Insya Allah nanti kita akan sampai pada agama, kita akan kenal Tuhan, kita akan mendalam dalam beragama. Nah ini wejangan dari Francis Bacon. Terus ada lagi wisdom dari Francis Bacon tentang ilmu dan belajar. Ini ada quote juga yang populer, banyak quote-quote populer dari Bacon yang beberapa di antaranya sering kita dengar. Wonder is the seed of knowledge. Wonder itu rasa heran, rasa ingin tahu adalah benihnya pengetahuan. Orang yang mudah ingin tahu itu alamat orang yang akan banyak dapat pengetahuan. Logika sederhananya kan begitu. Tapi orang yang tidak banyak bertanya, orang yang merasa sudah tahu, atau orang yang tidak mudah heran, tidak mudah ingin tahu, ya pengetahuannya tidak akan tambah-tambah. Maka hidupkanlah rasa penasaran yang besar. Kalau pakai bahasa anak-anak hari ini mungkin kepo lah, tapi kepo yang positif. Jangan kepo untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Biar pengetahuan yang masuk, ya pengetahuan yang penting dan manfaat. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan quote selanjutnya dari Francis Bacon, yaitu mana tadi? Bahwa pertanyaan yang tepat adalah setengah dari kebijaksanaan. Nah, jadi rasa penasaran, rasa ingin tahu itu adalah kuncinya pengetahuan. Tapi jangan lupa juga pertanyaan yang tepat adalah setengah dari kebijaksanaan. Maksudnya apa? Ayo kita ingin tahu, ayo kita penasaran. Berarti melahirkan pertanyaan, tapi tanyakanlah secara tepat dan tanyakanlah hal-hal yang tepat. Kepo ya, enggak apa-apa, tapi kepolah tentang hal-hal yang penting, hal-hal yang manfaat. Kenapa? Karena nanti kalau kita kejar jawabannya dan ketemu,
Pengetahuan yang kita dapat juga pengetahuan yang penting dan manfaat. Kalau kita hanya mengkepoi, saya tidak tahu cocok enggak ya bahasa Indonesia mengkepoi. Ya, kepo itu kan keep every particular object. Ingin tahu sesuatu sampai dalam, sampai detail. Itu kalau kita ingin tahu hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yo isi kepala kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak penting dan yang tidak perlu. Maka latihlah diri kita untuk bertanya dan untuk ingin tahu hal-hal yang penting dan manfaat saja. Itu yang pertama tentang ilmu dan belajar. Yang kedua, bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang memulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian. Ini melanjutkan rasa ingin tahu tadi. Kalau kita di awal sudah merasa pasti benar, yakin benar, kemungkinan selanjutnya kita akan berakhir dengan keraguan. Mengapa? Karena kadang-kadang yang kita yakini benar, yang kita pastikan benar, ternyata tidak nyambung dengan kenyataannya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, akhirnya kita ragu-ragu. Jadi, kalau dimulai dari kepastian, ya kemungkinan berakhir dengan keraguan. Tapi kalau kita mulai dengan keraguan, awalnya kita bertanya, awalnya kita ingin mengeksplorasi, ingin tahu, biasanya kebalikannya. Akhirnya kita ketemu jawabannya. Jadi kalau dipastikan dulu, kemungkinan kita bertemu dengan keraguan. Tapi kalau diragukan dulu dan kita cari kepastiannya, ya kita akan berakhir dengan kepastian. Ini maksudnya sama seperti yang di atas. Ingin tahulah, heranlah, maka akan lahir pengetahuan. Nah, selanjutnya ada kebenaran itu begitu sulit dijelaskan. Kadang-kadang membutuhkan fiksi untuk membuatnya dapat dipahami. Ini ingin bilang bahwa kadang-kadang kita itu sulit memahami sesuatu kalau dijelaskan apa adanya. Perlu improvisasi. Akhirnya ada yang menempuh jalan lewat fiksi. Nah, fiksi membuat yang tadi sulit bisa lebih dipahami. Mungkin teman-teman yang senang filsafat, ada yang belajar filsafat lama, tidak paham-paham. Akhirnya baca buku filsafat dalam bentuk novel. Nah, misalnya yang terkenal sekali yang Dunia Sofi itu. Akhirnya paham dari situ. Karena fiksi membuat sesuatu yang sulit lebih mudah dipahami. Kalau ada yang ahli menulis di sini, cobalah latihan nulis sebenarnya materi berat, rumit. Kalau dibaca di bukunya pusing, tapi dibikin fiksi. Wah, itu akan sangat membantu banyak orang. Karena fiksi itu biasanya format yang lebih menyenangkan bagi orang. Terus ini komentarnya Bacon. Sejarah membuat orang bijaksana. Puisi membuat orang menyenangkan. Matematika membuat orang cerdik. Filsafat membuat orang dalam. Moral membuat orang serius. Logika dan retorika membuat orang mampu bertanding, mampu bersaing. Nih, komentarnya Bacon tentang karakter ilmu-ilmu. Setiap ilmu punya keistimewaannya sendiri, punya karakternya sendiri. Terus, nah ini ada pelajaran dari Bacon tentang membaca. Teman-teman kan tiap hari disarankan membaca, disarankan lihat buku, buka buku. Tapi Bacon punya teori sendiri tentang membaca. Katanya Bacon, membacalah bukan untuk menentang atau menolak, juga bukan untuk percaya dan ikut begitu saja, juga bukan untuk bahan obrolan dan wacana, namun untuk pertimbangan dan perhitungan.
Jadi ayo kita membaca. Ini nama lainnya ditata niatnya biar manfaatnya optimal. Jangan berniat untuk menentang atau menolak. Membaca buku untuk membantah siapa atau mengcounter siapa. Atau sebaliknya, untuk percaya dan ikut begitu saja. Membaca buku, saya niat baca buku ini mau saya pahami, mau saya pakai, mau saya terapkan. Nanti dulu, dibaca dulu, dilihat dulu cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Jangan kesusu diniati mau dijalankan. Juga jangan membaca hanya untuk bahan obrolan atau wacana. Membaca untuk iseng saja. Hanya untuk bahan ngobrol. Lumayan nambah-nambah masalah sama teman dengan bahan bacaan ini. Biar ada yang diperdebatkan. Nah, itu buang-buang tenaga, eman-eman. Tapi bacalah untuk menambah pertimbangan dan perhitungan. Nambah referensi, sehingga kalau kita mengambil keputusan bisa lebih akurat untuk hidup kita. Jadi, itu sarannya Bacon. Membaca jangan untuk menentang atau membantah orang, jangan hanya untuk ikut begitu saja, atau hanya untuk nambah bahan obrolan, nambah persoalan, enggak. Membaca untuk nambah wawasan, nambah referensi kita, sehingga pada saatnya kita butuh, dia bisa berguna, membuat kita mengambil keputusan lebih tepat. Katanya Bacon, beberapa buku untuk dinikmati, beberapa untuk ditelan saja, dan beberapa harus dikunyah dan dicerna. Harus dipahami benar karakter buku ya. Ada buku yang untuk dinikmati saja, dibaca saja, ya untuk menyenangkan kita. Alhamdulillah kan dapat ilmu, dapat pengetahuan itu kan senang. Jadi ada karakter buku yang begitu. Ada beberapa buku ya sudahlah ikuti saja, beberapa untuk ditelan saja. Tapi ada juga yang harus dikunyah dan dicerna. Oh ini harus dicerna, ini harus dipahami, ini harus dibahas. Jadi kalau ada yang tanya, sampean beli buku kok enggak dibuka-buka, enggak dibaca-baca. Loh karakternya buku itu macam-macam. Ada yang untuk dinikmati, ada yang untuk ditelan begitu saja, ada yang untuk dicerna dan dikunyah. Lah kok sampean enggak dibaca? Enggak, ini saya beli untuk dipajang saja. Oke. Terus katanya Bacon lagi, demikian pula ada buku yang perlu dibaca sebagian saja, ada beberapa yang perlu dibaca tapi tidak perlu diperdalam, dan katanya Bacon hanya sedikit yang perlu dibaca semuanya dengan tekun dan penuh perhatian. Oh ini fakta sebenarnya ya, teman-teman yang akrab dengan buku pasti ngerti. Ada buku yang dibaca sebagian saja sudah cukup, kita sudah tahu poinnya, selanjutnya apa kita sudah ngerti. Ada yang perlu dibaca tapi tidak perlu diperdalam. Ini bukunya juga tidak pakai analisis mendalam, cuma ngomong fakta-fakta biasa saja misalnya. Dan ada buku tertentu yang ini buku bagus, buku penting, harus dibaca semua dengan penuh perhatian. Jadi ya ini bisa jadi alibi tadi yang kok tidak dibaca bukunya loh. Ada buku juga yang tidak harus dibaca. Misalnya ada buku yang hanya dibaca harus setengah dan seterusnya. Mungkin ada juga buku yang sebagai pengantar tidur, kan ada teman-teman yang biasanya tidak tahan lama kalau pegang buku. Dapat 2 halaman sudah ngantuk, pengen tidur. Oke, kita lanjutkan ya. Ini masih banyak sekali quote. Nanti quotes ini saya baca cepat saja ya. Insya Allah teman-teman paham kok maksudnya. Ini dari Bacon. Harapan adalah sarapan yang baik, namun makan malam yang buruk. Sarapan yang baik apa? Awalilah hidup dengan harapan, maka engkau akan semangat. Tapi makan malam yang buruk, makan malam itu kan akhir-akhir di mana kita sudah melihat hasil. Kalau di terakhir kita baru mancang harapan, ya sudah selesai. Kebalik. Kalau kita berarti sejak pagi sampai malam kita tidak punya harapan. Harapannya malah ada di akhir. Padahal akhir itu ketemu hasil, pasti kita kecewa.
Terus, orang yang bijaksana akan membuat banyak kesempatan dibandingkan apa yang ia temukan. Orang pinter itu ketika dia mengalami satu peristiwa atau memahami sesuatu, itu bisa melahirkan banyak hal. Bisa memunculkan beberapa kemungkinan baru di kepalanya. Orang semacam ini adalah wise man, orang bijaksana, orang pinter. Ketika mengalami pandemi corona, itu kalau orang bijaksana, oh saya harus kerja di rumah. Wah, kalau kerja di rumah itu saya bisa A, bisa B, bisa C, kan gitu. Tapi orang yang tidak bijaksana begitu, kamu harus kerja di rumah. Dia bingung, duh gimana cara saya kerja di rumah. Dia tidak bisa melihat banyak kesempatan dalam apa yang sedang dijalani atau dialami. Itu maksudnya quotes ini. A wise man will make more opportunity than he find. Selanjutnya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Kita tidak hidup selamanya. Kita hanya memiliki saat ini. Jadi, kebaikan apapun, kebenaran apapun, keindahan apapun yang ingin kita wujudkan, ayo diwujudkan sekarang. Menunggu apa lagi? Tidak ada jaminan usia kita masih panjang. Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment. Itu katanya Francis Bacon. Nah, ini ada yang unik. Imajinasi diberikan kepada manusia sebagai kompensasi atas apa yang tidak ia miliki. Dan sense of humor sebagai penghibur atas apa yang ia miliki. Alhamdulillah kita diberi kemampuan berimajinasi oleh Allah. Dengan kemampuan berimajinasi ini, kita punya daya membayangkan. Daya membayangkan ini rasanya sepele, tapi sebenarnya dahsyat. Kalau tidak ada ini, mungkin kita hidupnya kecewa, putus asa banyak. Tapi karena bisa membayangkan, nah ini ada kompensasinya terhadap apa yang tidak kita miliki. Saya tidak punya uang banyak seperti konglomerat. Tapi kan secara imajinasi aku bisa membayangkan punya uang banyak. Wah, seandainya aku punya uang banyak, aku bisa beli mobil mewah, aku bisa jalan-jalan keliling dunia. Loh, ini imajinasi yang bisa membayangkan. Ini katanya Bacon, itu kompensasi dari apa yang tidak kita miliki. Nah, makanya orang yang tidak bisa berimajinasi itu malang sekali dia, karena membayangkan saja tidak mampu, tidak bisa. Nah, selama kita masih bisa berimajinasi, ya masihlah kita punya kesempatan untuk bahagia, paling tidak dalam bayangan. Tidak punya uang banyak, kuliah tidak lulus-lulus, ya dibayangkan seandainya nanti aku lulus cum laude, alangkah bahagianya. Loh, itu kan kompensasi meskipun sebentar. Ada setidaknya katarsis, pelampiasan biar kita tidak terlalu kecewa, tidak terlalu putus asa. Itu diantara yang harus kita syukuri. Selanjutnya ada juga sense of humor, kemampuan untuk humor. Dulu kita pernah ngomong humor satu sesi ya. Dengan sense of humor, jadi kemampuan kapasitas untuk gembira, untuk melawak, untuk lucu. Dengan ini kita bisa dapat hiburan atas apa yang kita miliki. Jadi kemalangan kita, kesedihan kita atas apa yang menimpa, itu kan bisa dikelola jadi menyenangkan dengan sense of humor. Teman-teman yang pintar melawak itu kan biasanya bisa mengolah ini jadi lucu, padahal itu seharusnya tragedi. Nah, itu oleh Tuhan diberikan pada kita sebagai hiburan. Betapa sayangnya Tuhan pada kita. Imajinasi diberikan, sense of humor diberikan. Orang yang tidak punya imajinasi, tadi saya bilang betapa malangnya. Orang yang tidak punya sense of humor juga menurut saya sangat tragis, hidupnya malang. Tidak ngerti bahwa ini sebenarnya guyon atau tidak.
hidupnya terlalu serius. Oke. Nah, manusia cenderung percaya apa yang lebih ia sukai sebagai kebenaran. Ini juga untuk pengingat pada kita. Kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai kebenaran itu hakikatnya adalah kecenderungan jiwa kita sejak awal, bukan sesuatu yang kita cari. Jadi biasanya kita percaya dulu bahwa A ini benar, baru selanjutnya kita buktikan bahwa A ini benar. Awalnya berarti apa? Percaya. Dipercaya dulu. Kecenderungan hati kita dulu. Saya sering bilang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, manusia itu lebih disetir oleh hasratnya, oleh hatinya. Sementara akal itu hanya petugasnya, panglimanya. Kemudian, ini quotes dari Bacon, "Money is a great servant, but a bad master." Uang itu pelayan yang baik, namun majikan yang buruk. Kita kan mau tidak mau dalam hidup ini akan terlibat dengan makhluk yang namanya uang. Hati-hati, uang ini jangan dijadikan majikan, karena dia majikan yang buruk. Berarti apa? Uang jangan nyetir hidup kita. Hidup kita jangan diarahkan oleh uang, tapi sebaliknya jadikan dia pelayan kita. Kitalah yang mengelola uang. Banyak orang yang hidupnya disetir oleh uang, padahal harusnya dialah yang menyetir uang. Oke, masih ada lagi. Ini saya banyak sekali membawa quotes, karena memang judulnya wisdom, kebijaksanaan. Mungkin ada 1-2 quote yang nyantol dalam hidup kita sebagai pedoman. Ini tentang usia, muda dan tua, dan karakternya. Orang muda lebih cocok mencipta ketimbang mengambil keputusan. Lebih cocok bertindak ketimbang memberi pertimbangan. Lebih cocok untuk menggarap proyek baru ketimbang berbisnis yang sudah mapan. Orang berumur terlalu sering menolak, berunding terlalu lama, berbuat terlalu sedikit. Tentu bagus jika menggabungkan kedua pekerjaan itu, karena nilai yang terkandung pada masing-masing usia bisa melempangkan kekurangan yang melekat pada tubuh keduanya. Jadi orang muda cirinya gairah yang meledak-ledak, kreativitas, kerja. Sementara orang tua lebih cenderung berpikir, memberi pertimbangan, kemudian berunding, dan seterusnya. Ciri-ciri ini katanya Bacon enaknya memang digabung. Dalam hidup kita ada unsur mudanya, ada unsur tuanya. Unsur muda saja nanti cenderung gerusa-gerusu. Cenderung ingin cepat kesusu tanpa pertimbangan. Kalau tua saja terlalu banyak pertimbangan, tidak bertindak-bertindak. Nah, dikombinasi keduanya nanti akan bagus. Jadi jangan bangga kok, wah saya ini sudah tua tapi jiwanya muda. Atau ada anak muda, kamu itu masih muda loh, gayanya kayak orang tua. Dua-duanya tidak bagus. Katanya Bacon, kalau bisa ya, saya itu ya tua ya muda. Saya siap untuk kerja cepat, saya siap untuk bertindak, saya siap untuk kreatif, tapi terkontrol. Dengan penuh perhitungan. Dengan pertimbangan yang penuh. Nah, itu berarti ya tua ya muda. Jadi penting untuk hidup kita. Jadi gairah muda jangan sampai hilang, tapi kebijaksanaan yang tua juga jangan disisihkan. Dua-duanya penting untuk menghadapi hidup. Masih ada, masih ada 2 cara menyebarkan cahaya. Menjadi lilin atau menjadi cermin yang memantulkannya.
Untuk teman-teman yang mungkin punya tanggung jawab menyebarkan ilmu atau memberi manfaat apapun, itu kan sama dengan menyebarkan cahaya. Ada dua cara, menjadi lilin. Menjadi lilin itu berarti kita mencahayai sekitar, tapi kita jadi korban karena akhirnya kita habis. Atau menjadi cermin, kita hanya memantulkan cahaya. Nah, ini dua cara untuk menyebar kemanfaatan. Kalau bisa ya jangan jadi lilin, tapi jadilah cermin. Syaratnya cermin berarti kita harus membersihkan diri terus-menerus biar pantulannya bisa terang dan semakin terang. The less people speak of their greatness, the more we think of it. Ini saya tidak tahu sindiran atau nasihat dari Bacon. Semakin sedikit orang membicarakan kebesarannya, semakin kita memikirkan kebesaran itu. Itu mungkin pengalamannya Bacon sendiri. Orang-orang besar itu, dalam hematnya Bacon, tidak perlu dia cerita tentang kebesarannya. Kalau dia kemana-mana banyak cerita tentang kebesarannya, kita malah tidak berpikir tentang kebesarannya. Tapi kalau dia tidak banyak ngomong tentang kebesarannya, kita yang merumuskan kebesarannya. Kita yang memikirkan kebesarannya. Ini strategi atau juga mungkin menggugah kesadaran kita. Sudahlah, lakukan hal-hal baik, lakukan perbuatan-perbuatan besar, dan tidak usah capek kalian sebut-sebut perbuatan besar itu. Pasti nanti orang akan memetakan perbuatanmu, orang akan menyebut kebesaranmu. Tapi kalau engkau sendiri sudah membicarakannya, bahwa aku besar, bahwa aku hebat, bahwa aku luar biasa, ya sudah, orang tidak berpikir lagi. Wong kamu sudah menyebut sendiri. Ini logikanya sederhana sebenarnya. Jadi, the less people speak of their greatness, the more we think of it. Semakin orang tidak menyebut siapa aku, sebesar apa aku, ya orang nanti akan membaca kebesaranmu dan siapa kamu. Dan yang terakhir, sungguh takdir yang menyedihkan bagi orang yang meninggal. Sementara dia dikenal banyak orang, populer berarti, namun masih tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, ini termasuk kemalangan yang luar biasa. Kalau ada orang meninggal dan dia terkenal sekali, diakui banyak orang, namun dia masih belum mengenali dirinya sendiri. Dia tidak pernah membaca dirinya, dia tidak pernah memahami dirinya. Meskipun dia mencerahkan orang banyak, mungkin jadinya seperti lilin tadi. Orang-orang ini orang yang malang. Takdir yang menyedihkan kalau menggunakan bahasanya Francis Bacon.